Jangan lupa ini dulu. Pakai filter. Judulnya Doa Merubah Takdir dari Umar bin Khattab dan Abdullah ibnu Mas'ud. Allahumma in kunta katabtani min ahli syaqawah famhini waktubani min ahli sa'adah fa innaka tamhu ma tasha'u wa tuthbit wa indaka ummul kitab. Ya Allah, seandainya Engkau mencatat takdirku termasuk orang yang sengsara, hapuslah catatan itu dan catatlah aku termasuk orang yang bahagia. Sesungguhnya Engkau menghapus apa yang Engkau kehendaki dan menetapkan, dan sesungguhnya di sisimu lah ada kitab induk takdir. Udah ya. Jadi dari hadis Nabi yang tadi, hadis riwayat Tirmidzi tentang tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Kemudian juga doanya Abdullah bin Mas'ud dan Umar bin Khattab. Kita memahami ternyata takdir itu ada yang berubah. Diperjelas lagi, bahkan dalam pertamanya bukan itu. Dalam pertamanya itu adalah surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 39. Surat 13 ayat 39. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisi Allah ada kitab induk takdir. Artinya takdir itu dihapus dan ditetapkan, berarti berubah kan? Kata ulama tafsir. Atau di dalam surat ada satu surat lagi yang berbicara tentang masalah perubahan takdir. Ketika kalau saya keingat, yang jelas ada ayat, ada hadis yang mengatakan takdir itu berubah. Sehingga para ulama mengatakan takdir itu ada dua, ada takdir yang tetap, ada takdir yang berubah. Yang tetap apa? Kejadiannya itu tidak berubah. Buku Osyai muwafiqatan li ilmillah, kata para ulama. Kejadian-kejadian yang sesuai dengan ilmu Allah itu tidak berubah. Terus yang berubah apa? Keadaannya. Yang tidak berubah, yang tetap kejadian. Yang berubah keadaan. Dan keadaan itulah yang dikasih pilihan kepada kita. Sehingga ketika kita berdoa, Allah merubah keadaannya dari yang sengsara menjadi bahagia. Makanya doanya Umar itu bahasanya bukan, ya Allah jika Engkau mencatat aku jatuh, hapuslah catatan itu biar aku gak jatuh. Bukan. Jika Engkau mencatat aku termasuk orang yang sengsara, hapuslah catatan itu dan catatlah aku menjadi orang yang bahagia. Jadi keadaan bahagia dan sengsara itu yang mu'allaq, yang tergantung kepada pilihan manusia mau yang mana. Makanya ada 3 amalan untuk merubah takdir yang berubah. Satu adalah doa, kedua adalah husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Dan yang ketiga ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah keadaan mereka sendiri. Artinya ikhtiar. Nah, tapi dari 3 amal ini yang dirubah yang mana? Keadaannya. Kejadiannya tetap terjadi, tapi keadaannya beda. Yang harusnya dengan kejadian itu kita sengsara, dengan rezeki itu kita dapat penyakit, dengan pernikahan itu kita cekcok, tapi dengan doa, dengan ikhtiar, dengan husnuzon kepada Allah berubah menjadi bahagia. Rumah tangganya bahagia, pekerjaannya berkah, dan kejadian-kejadiannya membawa dia kepada kebaikan. Jadi Bang siapa tadi? Bang Aji, doa dan takdir yang berubah itu berpengaruh. Takdir yang berubah ya. Dan makanya kita memilih dengan doa, memilih dengan ikhtiar untuk mendapatkan takdir-takdir kebahagiaan. Sedangkan kejadiannya tadi berlaku kaidah rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat sedangkan kertas telah kering. Makanya kita memahami literasi agama itu nggak cukup dengan satu dalil. Memang dia saling menjelaskan tentang angkat pena dan kertas kering itu ternyata untuk takdir yang tidak
berubah, tapi tentang doa tidak berubah, doa merubah takdir ternyata itu untuk takdir berubah. Berarti takdir ada yang tetap, ada yang berubah. Baru kita utuh memahami literasi agama. Sementara hari ini orang baru hijrah, tahu satu hadis sudah langsung menyimpulkan, nggak cukup. Harus paham banyak hadis, harus paham banyak ayat. Ditambah lagi ada seorang sahabat, ini hadis riwayat Muslim, ada seorang sahabat nanya gini ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kejadian-kejadian dalam hidup kita itu sudah takdir atau kita yang menentukan? Kemudian kata Nabi itu takdir. Kalau gitu kenapa kita berbuat ya Rasulullah? Kayak pertanyaan kita kan? Kalau yang mudah takdir kenapa kita beramal lagi? Kenapa kita ikhtiarkan? Kata Nabi, lakukanlah sesuatu yang baik karena segala sesuatu dimudahkan bagi yang menjadi haknya. Artinya kalau kita ikhtiarkan, Allah mudahkan. Kalau kita ikhtiarkan jodoh, Allah mudahkan jodoh. Kalau kita ikhtiarkan rezeki, Allah mudahkan rezeki. Tapi rezekinya udah ditetapkan. Dimudahkan di sini artinya apa? Bukan dipercepat aja, karena waktunya Allah tentukan. Tapi dimudahkan artinya dengan mendapatkan itu kita dapat kemudahan. Ada orang yang dapat uang 5 juta nggak memudahkan apa-apa dalam hidupnya. Ada orang yang dapat uang 5 juta mendapatkan banyak kemudahan dalam hidupnya dengan uang segitu. Artinya ikhtiar kita menentukan rezeki itu jadi kebahagiaan, kemudahan atau jadi kesengsaraan atau kesulitan. Orang lebih seperti itu pemahamannya. Allah. Masya Allah, tabarakallah. Satu lagi. Ada nggak tulisan di Lauhul Mahfuz sesuai doa hambaku? Saya belum pernah dengar ada dalil ini, jadi saya nggak tahu. Kalau ada nanti Bang Haji boleh kasih tahu saya. Tapi saya belum pernah dengar ada istilah di Lauhul Mahfuz ditulis sesuai dengan doa hambaku. Mungkin itu analogi dari Ustadznya aja biar kita mudah memahami. Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallahu Ustaz untuk jawabannya. Dan kita sudah sampai di akhir Ustaz ya. Tapi masih ada sesi